Ya, Shalom Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana. Rabu ini, saudara, mulai Rabu ini ada tema baru. Ya, setelah saya berturut-turut sampai seri 100 sampai 9 dengan tema firman-Nya pasti berhasil. Ini berbeda, saudara. Ini saya akan berbicara mengenai kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi ada yang langsung, saudara. Ya, kesembuhan ilahi ada yang langsung, ada yang berproses, ya, ada tahapan. Tapi ini, saudara, yang datang dari Tuhan ini bukan sugesti, saudara, ya, sugesti. Kalau hari ini sembuh, besok sakit lagi, itu bukan kesembuhan ilahi, itu bisa sugesti, saudara. Di doakan Bapak ada terjadi, loh. Ya, dalam pelayanan KKR yang seperti itu, orang yang dari kursi roda waktu di KKR bisa berjalan saat itu, tapi sampai di rumah nggak bisa jalan lagi, saudara. Itu menurut saya sugesti, bukan itu kesembuhan ilahi. Itu mari kita lihat, saudara, yang seperti firman Tuhan sampaikan, ya, temanya adalah kesembuhan ilahi, ya, kesembuhan ilahi langsung. Ini, saudara-saudara, kita lihat di dalam Injil Markus, saudara, ya. Tentu saudara sudah banyak mendengar inilah, ya, tetapi tidak, langkah baiknya kita mau belajar terus bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus hidup dan berkuasa oleh Roh Kudus. Sudah dinyatakan semuanya itu di dalam Injil Markus. Kalau saudara membaca, ya, saya pengennya baca semua, saudara, ya. Saya mau baca ayat 25 sampai 29. Demikian, saudara, mulai ayat 25, ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Selanjutnya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, ini, saudara, seketika itu juga, jadi saat itu juga, saudara, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini kesembuhan ilahi secara langsung. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, wah, itu luar biasa, saudara, ya. 12 tahun pendarahan, ya. Ini dikatakan sudah banyak tabib, loh, sampai dikatakan dia punya harta, ya, dihabiskan semua yang ada padanya, ya, semua. Jadi hartanya habis, saudara, sampean, tapi tidak sembuh, malah sebaliknya semakin buruk. Ini kan juga bisa terjadi pada saat zaman sekarang, saudara, bukan zaman itu. Penyakit macam-macam, ya, bukan hanya masalah pendarahan aja, macam-macam, saudara-saudara, sampai jual rumah, wah, sampai apa sajalah yang tidak sembuh. Tapi saudara-saudara, ini luar biasa. Saat itu, saudara, ada Tuhan Yesus di sana, ya. Dia tidak bisa bertemu, dia berusaha untuk bertemu tapi tidak bisa karena begitu banyak orang berjubel, berkerumun di sekitar Yesus. Tapi dia tidak kurang akal, saudara. Dia dari bawah dan dia bisa menjamah jubah. Dan saudara lihat ayat yang luar biasa ini, saudara-saudara, di ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini yang mengatakan siapa? Perempuan itu sendiri. Kalau dia mau jamah jubahnya Yesus, dikatakan aku akan sembuh, pasti sembuh, saudara. Ini iman. Iman.
Percaya, saya ingin saudara percaya pada malam ini, siapa yang sakit, yang dikatakan sampai seperti perempuan ini, bukan hanya penyakit pendarahan saja, macam-macam. Hartanya sampai habis, dalam negeri sampai ke luar negeri saudara, nggak bisa sembuh. Karena ada itu saudara, sampai harta bendanya habis, tetap tidak makan semakin memburuk. Tapi ketika bertemu Tuhan Yesus, saudara, saya mau bawa kepada saudara kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Lewat minyak yang sudah dikuduskan, diurapkan saudara, Roh Kudus bekerja demi nama Tuhan Yesus Kristus, pas sembuh. Itu seketika, langsung. Jadi ada kesembuhan ilahi. Ini bukan dari kesembuhan yang dari obat-obatan. Kali diceritakan, obat-obatan gak mampu menyembuhkan dia. Oh, ya, sebanyak tabib, hartanya habis, tapi malah memburuk. Ini juga bisa terjadi, saudara. 100% ada kuasa ilahi, kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri bekerja atas perempuan itu. Dan sekarang bagaimana? Ini saudara, saya pernah juga beberapa kali saudara ya, pendarahan juga, ya, pendarahan juga. Ada yang tumor benjolan, ya, ada yang macam-macam, bahkan ada yang jantung, ada yang paru-paru. Seketika itu juga saudara-saudara, ya, ada saksinya hidup, ya, saksinya hidup, semuanya. Itu karena seperti perempuan ini, dia percaya. Ada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman, percaya sungguh-sungguh, sepenuhnya, 100%. Ya, jangan lagi ada keraguan-raguan. Ketika engkau mendapatkan sakit yang seperti ini, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, silakan didoakan oleh hamba Tuhan manapun. Tapi saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hamba Tuhan itu yang bisa. Meskipun ada karunia-karunia saudara. Tapi yang utama adalah kuasanya dia. Kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nanti saudara menggunakan minyak. Percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitmu yang susah disembuhkan. Penyakit apa saja. Oleh dokter sulit, sudah bisa. Hartamu hampir habis, bahkan habis. Tapi ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat minyak yang dikuduskan, diurapkan saudara. Saudara katakan itu. Katakan itu. Saya pasti sembuh. Mari saudara-saudara. Ini kesembuhan ilahi. Yang langsung. Bukan sugesti. Tapi langsung ada terus. Kecuali ada dosa. Saudara-saudara, jangan lagi melakukan itu. Saya percaya Roh Tuhan akan bekerja. Mari saudara. Ayo, siapkan ini. Ya, saudara, sakit apa? Sakit apa? Saya tidak tahu. Yang lama tidak sembuh. Masihkah ada iman percaya ini? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya seutuh. Andalkan dia benar-benar. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan dia, manusia boleh lewat saluran saja. Tapi yang bekerja ada dia. Roh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini. Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini supaya Roh Kudus bekerja. Engkau menjamah yang sakit, yang oleh dokter dikatakan tidak bisa sembuh, tapi oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, mereka akan sembuh dengan iman percayanya mereka. Katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini kepastian saudara-saudara. Saudara yang bawa minyak, yang belum dikuduskan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyak ini sekarang. Kudus supaya Roh Kudus bekerja. Mari saudara, mari, silakan pakai. Ya, apa saja penyakitmu, apa saja, mulai gerakan kesembuhan ilahi terjadi. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Percaya sungguh-sungguh seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo katakan. Penyakitmu apa? Oleh jamahan Roh Kudus. Katakan, saya pasti sembuh. Ayo katakan, saya pasti sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Katakan, saya pasti sembuh. Apapun penyakitmu, sembuh. Roh Kudus sudah bekerja sekarang. Terima itu. Percaya. Sungguh-sungguh. Engkau akan menikmati pemulihan kesembuhan ilahi secara langsung. Bukan sugesti. Bukan hanya sekarang, tapi seterusnya. Saudara sembuh. Dan saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sorak-sorai untuk dia, saudara. Karena saudara sudah sembuh. Apa penyakitmu? Sekarang sudah sembuh. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang penyakitmu sembuh. Sudah sembuh oleh kuasa Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam namanya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bersyukurlah engkau. Karena engkau sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Katakan. Aku sudah sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku sudah dapat pengurapan oleh Roh Kudus. Roh Allah sendiri menyembuhkanmu, memulihkanmu. Sakitmu sudah tidak ada lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ku nyanyi, haleluya. Ucapkan itu. Terima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari saudara-saudara, sampai berjumpa kembali dalam kesembuhan ilahi yang bertahap, saudara. Puji Tuhan. Saudara sekarang sudah sembuh, hidupmu sudah diberkati, jiwa, roh, dan tubuhmu, ekonomimu diberkati, rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu diberkati, anak-anakmu semuanya, menantu, cucu, semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.